Sahabat subscriber Sugesti Masbo, masih bersama aku nih ya di sini untuk membahas tentang misteri hutan jati yang ada di Blora. Konon cerita masyarakat yang beredar, hutan tersebut itu sangat angker. Mana keangkerannya? Simak ceritanya. Hutan jati Blora dilihat pada umumnya adalah hutan yang biasa, seperti halnya hutan-hutan yang ada di Indonesia. Namun, ada misteri di balik hutan tersebut. Kejadian ini tahun 2012, tepatnya di tanggal 2 Juni. Ada sebuah bis pahala kencana yang berisikan 33 penumpang, supir bus dan satu kernet, yang berjurusan Jakarta ke Madura. Dia melintas di Jalan Pantura Rembang, Juwana, Pati. Nah, kala dia melintas di situ, lebih tepatnya ini jam 2 pagi atau jam 2 dini hari, itu keadaan dari jalur tersebut itu sangat-sangat macet dan padat. Akhirnya si supir bis Gala Kencana ini punya inisiatif untuk mencari jalur alternatif. Akhirnya dia memutuskan untuk memakai jalur alternatif. Nah, di jalur alternatif tersebut, setelah beberapa kilometer dia melihat ada kendaraan lain, yaitu truk beton yang ada di depan dia. Dan saat itu supir bis tersebut itu mengira atau merasa dia itu sudah berada di jalur Pantura, jalur utama yang dia tuju. Nah, saat itu dia ingin menyalip truk beton tersebut. Namun karena si kernet mengingatkan, karena di depan ada sebuah tanjakan, untuk mengingatkan agar truk beton ini tuh mendaki lebih dulu. Setelah menunggu si truk itu mendaki, di pertengahan truk itu mendaki, si bis bala kencana ini menyusul untuk mendaki tanjakan tersebut. Namun ternyata salah satu ban bis bala kencana ini selip, sehingga bisnya itu nggak bisa maju. Akhirnya si supir bis ini mundur. Ternyata setelah mundur ada suara brak, ada suara benturan keras, mengagetkan seluruh penumpang serta kernet dan supir bis tersebut. Tak lama setelah terdengar benturan tersebut, mesinnya mati. Akhirnya mereka berdua, kernet sama supir ini, turun untuk memastikan apa yang terjadi. Namun setelah mereka turun, itu tuh kaget, panik, dan shock. Ternyata yang tadinya mereka berada di jalanan aspal. Kenapa? Setelah turun dari bis, sekejap mata, itu suasana berubah. Jadi yang di pandangan mereka adalah banyak pohon-pohon jati di sekelilingnya, dan posisi bis mereka ini terhimpit di tengah-tengah pohon jati. Padahal di situ tidak ada akses jalan untuk kendaraan besar bisa masuk ke situ, yang ada hanya jalan setapak. Nah, tapi yang bikin anehnya lagi, ternyata mereka nggak sendiri. Truk yang tadi dilihatnya ada di depannya dia, ternyata juga sama, dia tersangkut di antara pepohonan dari pohon-pohon jati ini. Mereka benar-benar di tengah hutan. Tadinya kan mereka, di pandangan mereka pas pada waktu jalan itu, mereka itu melihat jalan aspal dan tidak ada hutan atau rimbunan pepohonan pohon jati itu nggak ada. Tapi setelah dia turun dari bis karena salah satu bannya itu selip, nah seketika itu, sekejap tuh berubah. Makin penasaran lah tuh si kernet sama si supirnya, ditelusurilah, ini kok bis ini bisa masuk di sini tuh lewat mana. Ternyata tidak ada bekas ban yang melintas di area hutan tersebut. Padahal kalau dipikir tuh, hutan itu kan tanah. Jadi kalaupun jangankan kendaraan besar,
misalkan kendaraan bermotor pun dia akan meninggalkan jejak ban. Ini sama sekali tidak meninggalkan jejak ban. Dan yang lebih anehnya di situ kan ada banyak kayak rerumputan ilalang, dan rerumputan ilalang itu tuh tidak pada ambruk, jadi mereka itu tetap kayak berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Logikanya kalau ada bis yang melintas itu kan rerumputan ataupun ilalang itu kan seperti kayak keinjek, dia kan seperti kayak gepeng terinjek kan. Ini enggak. Nah, di tengah kepanikan itu akhirnya mereka meminta pertolongan dengan warga desa yang dekat dengan hutan tersebut, tepatnya jam 5 pagi. Nah, setelah mereka meminta pertolongan kepada warga, akhirnya warga ini menghubungi polisi untuk membantu evakuasi dari kendaraan besar mereka yang kenapa bisa jadi nungsep di tengah hutan. Dibilang geli ya geli, tapi kalau dibilang serem ya juga serem juga kan. Nah, setelah menghubungi kepolisian untuk meminta bantuan evakuasi dari bis dan truk tersebut, ternyata si mobil polisi ini pun juga kesulitan untuk melintas di hutan itu menuju TKP karena sangat rapat sekali pohon-pohon jati itu, hingga sampai ini kayak sebagian dari pohon-pohon jati itu kayak dipangkas, ditumbangin hanya untuk melintas si mobil untuk evakuasi dari bis dan truk tersebut. Namun, nah sekarang gini sobat subscriber, sedangkan mobil polisi, patroli polisi aja kesulitan untuk masuk ke hutan karena tidak ada akses jalan lebar untuk mobil dan bermotor itu untuk masuk, tidak ada akses sama sekali. Terus logikanya di mana bis dan truk beton itu bisa masuk ke situ? Nah, ini yang masih menjadi seperti gunjingan masyarakat setempat, sehingga ini juga nih cerita ini juga sampai keluar ke daerah bahwa dikenalnya hutan Jati Blora ini adalah hutan yang angker atau dibilang wingit. Ternyata kejadian itu tidak berhenti sampai di situ. Ternyata ada suatu kejadian yang sangat tidak dikalogika. Jadi gini, ada sebuah desa yang dia mempunyai hajatan ingin menggelar pagelaran ketoprak. Nah, saat itu si perangkat desa ini mengirimkan undangan kepada paguyuban yang mempunyai pagelaran ketoprak tersebut, dan pagelaran ketoprak tersebut memenuhi undangan dari si perangkat desa mewakili warga desa setempat. Ditentukan hari hanya, setelah sampai di hari hanya, warga setempat itu sudah antusias untuk menunggu mereka datang dan menyaksikan pagelaran mereka. Namun setelah warga sudah datang, semua sudah pada kumpul, sudah antusias kepengen melihat ketoprak, ternyata satu tim ketoprak itu tidak kunjung datang pada malam itu, tidak muncul, tidak ada kabar. Karena mungkin di zaman itu tidak ada handphone, jadi untuk akses komunikasinya pun juga agak kesulitan. Nah, setelah ini ya, warga desa, perangkat desa pun kecewa karena mereka itu tidak komitmen dengan undangan yang sudah disetujuinya. Untungnya saat itu memang tidak uang di muka, tidak uang di muka. Jadi masih aman kan, mereka tidak mengembalikan uang yang sudah diberikan karena memang tidak ada perjanjian uang di muka. Terus kemudian karena kekecewaan semua warga desa tersebut, akhirnya perwakilan perangkat desa itu datang ke paguyuban yang mempunyai ketoprak ini. Ditanyalah kenapa semalam tidak datang, sedangkan warga itu sudah kecewa berat. Tapi pernyataan dari sang ketua dan kesaksian dari seluruh timnya, mereka itu tadi malam itu datang, bahkan mereka itu sudah menggelar pagelarannya sesuai di alamat yang sudah ditentukan. Nah, di sini menemukan kejanggalan yang
perangkat desa atau warga pun memahami bahwa ada yang aneh di malam saat tim ketoprak ini datang ke desa tersebut. Dan menurut tua paguyuban itu, setelah melakukan pagelaran, mereka itu dibayar dan uangnya uang asli, juga ada yang nonton. Seperti itu, aneh. Cuman karena warga desa itu sudah terbiasa dengan fenomena seperti itu, jadi warga desa memaklumin dan masalah itu diselesaikan dengan baik-baik. Nah, seperti itu iki cerita dari keangkeran hutan Blora. Ada apa dengan hutan Blora? Apakah benar-benar dia itu angker? Apakah ada juga yang dinamakan jalur teleportasi? Kita juga nggak ada yang tahu. Nah, sekarang kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Mas Bu sendiri tentang teleportasi dan fenomena dari hutan jati Blora. Tetap ikuti sugesti Mas Bu, jangan di skip, tetap di like, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Aku Nia undur diri dan terima kasih. Halo sobat subscriber dimanapun Anda berada. Ya, di sini saya akan berkomentar dan memberikan tanggapan tentang tayangan tadi. Dan di sini memang teleportasi ada beberapa versi yang mengartikan teleportasi itu sendiri. Cuma di sini saya akan menanggapinya dengan versi yang mungkin mudah dimengerti oleh sobat subscriber dimanapun Anda berada. Ya, kalau menurut saya di sini teleportasi adalah berpindahnya suatu benda atau bahkan manusia dari tempat satu ke tempat yang lain dengan sekejap, dengan waktu sekejap. Kalau bahasa saya seperti itu. Jadinya memang di sini perbedaan adanya satu perbedaan di sini adanya satu perbedaan ruang dan waktu. Ya, memang mungkin orang atau bisa dikatakan masyarakat pada umumnya lebih gampang untuk mengartikannya sebagai sesuatu hal yang gaib. Tetapi di sini sekali lagi teleportasi adalah berpindahnya suatu benda atau bahkan manusia itu sendiri dalam waktu yang sangat cepat atau sekejap dengan perbedaan ruang dan waktu. Kalau menurut saya seperti itu. Dan memang di hutan Blora ini memang ada satu bisa dikatakan titik magnet terbesar dan titik teleportasi juga yang ada di sana. Dan sekali lagi saya berpesan pada sobat subscriber semua yang mungkin bisa dikatakan melewati sana, yang perlu kita perhatikan adalah tetaplah berkonsentrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Anda merasa lelah matanya atau mengantuk, paling enggak berhenti sejenak untuk beristirahat. Dan mungkin itu komentar dan tanggapan dari saya. Dan akhir kata, if there is a truth, I'm sorry. If there is a mistake, I'm sorry. Perfection only belong to God. See ya.